Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menghadiri salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal solih kita, dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca tafsir surah At-Taubah ayat yang ke-81 hingga 82. Masih berkisah tentang orang-orang munafik ketika mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut perang. Waktu itu perang Tabuk ya. Mereka minta izin kepada Nabi untuk absen dari perang Tabuk. Dan mereka juga mencela pembagian sedekah. Ketika ada sahabat yang bersedekah dengan harta yang banyak, mereka mencelanya. Ketika ada sahabat yang bersedekah dengan harta yang sedikit, mereka juga mencela dan merendahkannya. Nah, itulah kondisi orang-orang munafik, orang-orang yang sangat berlawanan antara lahir dan batinnya. Lantas, setelah mereka meminta izin untuk tidak ikut berperang, maka mereka menjadi orang-orang yang mukhallafun. Mukhallafun artinya orang-orang yang ditinggal, bukan mutakhallifun. Mutakhallifun artinya orang yang tertinggal dari jihad. Kalau mukhallafun, dia sengaja tidak ikut perang. Kalau mutakhallifun, dia ketinggalan. Sehingga orang yang mutakhallifun, kalau memang dia beriman dengan syariat jihad,
dia beriman dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam jihad, pasti mereka akan segera menyusul pasukan kaum muslimin ketika tertinggal. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain mereka ini tidak ikut berperang, mereka juga menghasut dan mengajak orang-orang yang lainnya supaya tidak ikut berperang. Mereka mengatakan, "Us, enggak usah melok perang, saiki musim panas, masa sulit, paceklik, mendingan di rumah saja. Dan bentar lagi kurma panen, sudah di rumah aja, tak temani di Madinah, enggak usah ikut perang." Nah, inilah yang menjadikan Allah dan Rasulnya murka. Allah dan Rasulnya murka, sehingga Allah menurunkan ayat yang tegas tentang mereka. Nah, mari kita lihat ayatnya tentang farihal munafiqun al mutakhallafina anil jihadi fi ghazwati Tabuk, tentang kegembiraan orang-orang munafik yang tidak ikut berjihad pada perang Tabuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama asyaddu harra law kanu yafqahun falyabhaku qalilan waliyabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Farihal mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan, al mukhallafun, orang-orang yang ditinggalkan, yakni tidak ikut berperang, bimaq'adihim, mereka senang, mereka gembira, fariha, mereka bergembira, bimaq'adihim, dengan duduk diam, khilafa Rasulillah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak ikut perang, senang lagi. Beda dengan orang beriman. Orang beriman ketika tidak ikut berperang, seperti 3 orang sahabat yang dulu kita sampaikan, mereka menyesal, ketun, kenapa tertinggal dari peperangan. Sebab mereka menyadari bahwasannya syariat jihad itu merupakan zarwah sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wa karihu, dan mereka membenci, mereka tidak suka, ayyujahidu, berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengisyaratkan jihad itu hendaknya dilakukan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang dikatakan fisabilillah? Apakah orang yang berperang untuk membela kelompoknya, ataukah orang yang berperang untuk membela negaranya, ataukah orang yang berperang untuk mendapatkan gelar kepahlawanan atau menunjukkan keberaniannya?" Maka Rasul mengatakan, "Man qatala fi sabilillah
atau man qatala li i'la'i kalimatillah, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, dialah fi sabilillah. Ya. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan la tangfiru fil harri. Ini dia, mereka juga memprovokasi orang-orang di sekitar mereka. Mereka juga mengajak teman untuk bersama mereka tidak jihad. Mereka mengatakan la tangfiru, janganlah kalian berangkat pergi berperang fil har, pada musim panas yang terik ini. Maka menanggapi perbuatan mereka ini, qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, naru jahannam, api neraka itu asyaddu harran, lebih panas. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam banyak hadis sahihnya tentang api neraka. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah bersabda, ya, naru bani Adam allati yuqiduna biha juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang digunakan oleh anak cucu Adam di dunia, ya, yang kita gunakan saat ini untuk masak, untuk membakar sesuatu itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi api yang kita pakai di dunia itu satu bagian dari 70 bagian api neraka. Berarti 70 kali lipat api neraka. Ya, panasnya luar biasa. Yang satu aja sudah gak betah kita dengan panasnya, gak kuat kita dengan panasnya, apalagi dilipat gandakan 70 kali lipatnya. Bisa dibayangkan, ya, panas sekali. Faqalu ya Rasulullah in kana lakafiyah, ya Rasulullah, ini aja sudah cukup, kami gak kuat ya dengan panasnya. Bagaimana dengan dikalikan 70 kali lipat nanti? Qala innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Ya, itulah api neraka, ya, dilipat gandakan, ya, 69 kali lipat tambah 1 berarti 70 kali lipat nanti. Bukan hanya itu, disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, jilid 2 halaman 244, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna narakum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api, ya, yang kamu pakai di dunia itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Lalu kata Rasul, waduribat bil bahri martain, itu pun yang kita pakai sekarang, itu pun setelah diambil dari api neraka, satu bagian dari 70, itu pun oleh Allah telah dicelupkan ke dalam samudra 2 kali. Ya, ben gak panas nemen-nemen, itu sudah didemke, dimasukkan ke samudra 1 kali, keluarkan, kok panas, tambahin meneh dilepokno nang segara, ben anyes. Lalu dikasihkan sama kita, itu pun sudah sangat panas. Masya Allah, ya. Walau la dzalik, kalau nggak demikian, nggak dicelupkan ke samudra 2 kali oleh Allah, ma ja'alallahu fiha manfa'ali ahadin, tentu api itu nggak akan bermanfaat bagi kita. Kenapa? Habis kita, Pak. Habis dunia ini, nggak akan bermanfaat api itu. Ya, Masya Allah, ya. Luar biasa.
Ngeri Pak ya. Maka jangan menganggap remeh urusan neraka. Kayak para artis yang ya, seperti orang nggak beriman saja mengatakan bahwasanya ya kami nggak apa-apa masuk neraka, yang penting kumpul sama artis yang lain. Nantang neraka malah, naudzubillah. Ini aja sudah panas ya. Itu pun sudah Allah dinginkan 2 kali dicelupkan kemana? Ke samudra oleh Allah, di lautan. Kalau nggak dicelupkan ke laut kata Rasul, habis ya. Kita nggak bisa ngambil manfaat dari api. Ya, nah, masya Allah ya. Maka dalam hadis Muslim nomor 213, Nabi menyebutkan orang yang paling ringan siksanya di api neraka nanti adalah inna adna ya ahlan nar adzaban yaumal qiyamah yanta'ilu bina'lain min nar yaghli dimahuhu min hararati na'laihi. Sesungguhnya siksaan yang paling ringan di hari kiamat adalah orang yang diberi 2 sandal, kemudian diletakkan di pinggir neraka, dohdoh finnar. Ketika Nabi menceritakan paman Nabi Abu Thalib ya, itu pun otaknya mendidih, otaknya umum, gemula otaknya, padahal pakai sandal di atasnya ini ya, di tepi, dohdoh itu tepi, di tepi neraka yang paling ringan ya sudah wes. Itu pun otaknya mendidih saking panasnya. Insyaallah ya. Kalla innaha ladha. Tidak demikian. Sesungguhnya ya dia akan dihancur luluhkan. Apa itu? Neraka itu apinya ladha, bergejolak ya. Naza'atal lisyawa. Ya, yang mengelupaskan kulit kepala ya, jadi nanti Anda bayangkan sendiri betapa dahsyat api neraka. Bahkan Allah menyebutkan yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan ditumplek ya, diguyur, dicurahkan dari atas kepala mereka al-hamim, api yang ya mendidih, bergejolak. Yusharu bihi ma fi butunihim, kemudian dihancur luluhkan isi perut mereka, wal julud, dan kulit-kulit mereka, walahum maqami'u min hadid, dan mereka diberi ya, cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap mereka pingin keluar dari neraka, min gham, karena tersiksa, u'idu fiha, dikembalikan lagi, wa dzuqu adzabal hariq, lalu Allah berfirman, rasakan siksa yang membakar ini. Dan bagi orang kafir selamanya, kaum muslimin seperti itu terus ya. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, setiap kali kulitnya hangus ya, habis terbakar, Allah ganti dengan kulit yang baru supaya mereka terus merasakan siksa. Maka mereka yang cerdas, mereka yang berpikir pasti akan mempersiapkan diri untuk hari itu. Dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi pernah duduk di pinggir kubur, fabaka hatta ballassara, lalu Nabi menangis sampai menetes membasahi tanah kubur. Kemudian Nabi bersabda, ya ikhwani limisli hadza fa'u'iddu, wahai saudara-saudaraku, untuk inilah kalian hendaklah persiapkan. Jadi kita harus banyak membuat persiapan untuk kematian kita, untuk hari akhirat kita. Nah, jangan terlena, jangan tertipu dengan syahwat, dengan hawa nafsu.
apalagi menjadikan nafsu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kul naru jahannama asyaddu haran. Katakan kepada mereka, panasnya api neraka lebih dahsyat, lebih panas daripada terik matahari ini di dunia. Laukanu yafqahun, kalau seandainya mereka mengetahui, yakni kalau seandainya mereka mengilmui. Mengilmui artinya mereka itu faham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Faris, beliau pengarang kitab As-Sohah seingat saya, itu adalah kitab khusus kamus-kamus bahasa Arab yang lengkap. Beliau mengatakan al-fiqhu al-ilmu bisyai'. Fakih itu artinya orang itu mengilmui sesuatu dengan mendalam. Ketika disebutkan ilmu di dalam syariat, dalam hadis, dalam Quran, maka kata ulama itu adalah ibaratun an ma'rifatil ahkami syar'iyyati al-muta'alliqati bi af'alil mukallifin. Mukallafin. Jadi kalau dikatakan ilmu, maksudnya adalah ungkapan tentang pengetahuan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba mukallaf, seperti ilmu tentang halal haram, ilmu tentang kewajiban, ilmu tentang sah dan batalnya amalan, baik itu ilmu tentang muamalah Islam dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan ilmu, maksudnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Maka di sini dikatakan laukanu yafqahun, kalau mereka mengilmui, yakni mengetahui hakikat yang sesungguhnya dari api neraka, dari neraka. Makanya Nabi berpesan, faliyabhaku qalilan, maka hendaklah mereka itu sedikit tertawa, waliyabku kasiron, dan mereka itu banyak menangis. Kenapa? Ketika seseorang paham tentang hakikat, seperti Nabi misalnya, Nabi kan sudah pernah ditunjukkan surga neraka. Alhamdulillah. Nabi itu pernah ditunjukkan surga neraka ketika Mi'raj. Nabi ditunjukkan bagaimana siksaan bagi dosa-dosa dari pelaku dosa. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari nomor 6637, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangan Allah, lau ta'lamuna ma'alamu, sekiranya seandainya kalian mengetahui apa yang sudah aku ketahui, labakaitum katsiran waladhahiktum qalilan, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kita kan terbalik, kita tuh banyak tertawa sedikit menangis. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang sering menangis. Allah memberikan jaminan kepada mereka yang sering menangis. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan
Di antara mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang sering menangis, ya, sering menangis. Maka menangislah karena dosa, bukan menangis karena ya, cinta. Cinta ditolak, ya. Kalau di Banyuwangi dulu cinta ditolak dukun bertindak. Ini jangan diikuti. Ini filsafat yang salah, sesat dan menyesatkan. Ya, kalau ditolak ya cari lagi lah. Dunia tidak selebar daun kelor. Ditolak di Nduku ya hijrah nang Balung, mosok gak ono nang Balung. Nang Balung ditolak hijrah ning Jember, gitu kan. Terus begitu. Seperti saya hijrah ya dari Banyuwangi hijrah ke Nduku. Nah, gak apa-apa. Pak Tuhan juga hijrah kan. Dari Balung ke sini. Jadi berpikiran yang luas, berpikiran yang luas. Jadi menangislah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat neraka nangis. Ketika ingat ya siksa, ingat dosa menangis. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Ini orang beriman, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka itu gemeter, Pak. Orang sekarang terbalik, Pak. Dengar ngaji ya biasa. Ya, dibacakan Quran enggak ngefek. Mengingat Allah, istighfar enggak ngefek. Tapi ketika lah sinetron brebes, Pak. Kemudian mendengarkan lagu yang mendayu-dayu, katanya hatinya gemeter kayak mau terbang hatinya. Masya Allah. Saya punya teman itu kalau dengar dalang nyolo atau apa sing Solo ya, itu katanya hatinya kayak mau terbang. Kayak piye rasanya. Masya Allah, suara dalang lebih hebat daripada ayat Al-Quran. Ini kok bisa ya? Nah, itu dulu, Pak. Ya, orang-orang ketika masih jelen. Antum jenengan sudah ngaji soal enggak sudah ya? Nah, mulai sekarang biasakan kita dekat dengan Al-Quran. Ya, dekat dengan Al-Quran. Kayak tadi imam kita itu kan tadi menceritakan Bani Israel yang Yahudi itu, Pak ya. Yahudi. Saya tadi gregetan dengar ayat tadi dibacakan, pegel sama Yahudi. Mosok mereka ngajak perang untuk memasuki Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Lah kok ternyata mereka mengatakan, "Ya Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu berdua, peranglah. Kami tak duduk-duduk saja di sini." Naudzubillah, itulah orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi kayak gitu, Pak. Laknatullah alaihim ajmain. Semoga Allah hancurkan barisan mereka, Allah kocar-kacirkan barisan mereka, Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Itu orang beriman, Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ya, bertawakal kepada Allah. Lihat Nabi sudah ditunjukkan neraka, ini siksa neraka. Nabi ditunjukkan surga, maka Nabi orang yang paling sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sesekali juga kadang guyon sama sahabat, tapi enggak sering, Pak. Nah, kalau kita kan enggak, malah majelis guyon dijadikan hobi, Pak. Sampai diadakan acara khusus untuk guyon, ya. Stand up komedi, ya, guyonan ya, sampai seperti padahal naudzubillah. Ini mengeraskan hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan hati.
Ketika mensyarah ayat ini, mentafsiri ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan ini sifat orang beriman yang hakiki, yang sebenarnya. Ketika mengingat Allah, hatinya menjadi takut, gemetar. Kayak Nabi ya, ketika ada orang mati, beliau duduk di dekat kuburnya, menetes air mata hatta balas saro, sampai membasahi tanah kuburan. Lembut hati Nabi, Pak, mudah tersentuh. Ketika disebut nama Allah menangis. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kalau sudah ngimam itu nangis terus, sampai-sampai putrinya Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jangan engkau jadikan ayahku imam. Kenapa? Enggak mari-mari sholatnya, nangis terus." Ya, baca ayat, dapat satu ayat, berhenti Abu Bakar nangis ya. Maka diceritakan dalam biografi Abu Bakar itu, sahabat melihat Abu Bakar itu seakan-akan ada bekas aliran mata di sini, kayak cekungan gitu, saking seringnya menangis. Itu Abu Bakar, Pak. Ya, itulah imannya para sahabat. Ini yang kita belum, bahkan jauh dari mereka. Nah, itulah orang-orang yang beriman, dan ini sifat orang yang beriman yang sejati. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan beliau mendengar dari As-Sudi ya, muridnya sahabat tabi'in juga, orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang berbuat zalim lalu ingin bermaksiat. Disebutkan ayat Allah, ittaqillah, dia gemeter, Pak. Kita kan enggak maksiat delengke ngamuk, "Mas, ini haram, jangan minum khamr, dosa, tinggalkan." Wah, ngamuk-ngamuk. Sudah, Anda jangan sok suci, gak usah ngurusi aku. Masya Allah, bahkan disatru, Pak. Ya, orang beriman gak begitu, Pak. Orang beriman tuh mudah ingat. Nah, lihat, gemeter hatinya. Bahkan Bapak ingat ya, salah satu gembong perampok di masa itu, Iyad ya, Imam Iyad ya. Itu kan sebelum menjadi imam besar kota Mekah, itu kan gembongnya rampok, Pak. Setiap disebut nama Iyad ya, pasti mereka ketakutan, Pak. Para pedagang itu ketakutan, betul-betul ditakuti. Namun ketika beliau mendengarkan firman Allah dibacakan pada suatu malam, gemeter hatinya, nggak jadi maling ya, dia taubat dari menjadi raja maling sehingga menjadi ulama besar. Surat apa yang menjadikan Imam Iyad itu bertaubat dari maksiatnya menjadi gembongnya maling? Itu surah Al-Hadid ayat 16. Saat itu dibacakan ayat, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk takut hati mereka ketika mengingat Allah? Ya, artinya, kenapa hatimu enggak lembut? Kenapa hatimu tidak tenang ketika disebutkan nama Allah? Apa belum waktunya kamu berubah? Maka Iyad pun mengatakan, sudah, saya berhenti, saya berhenti. Terus sepanjang malam dia memukuli dirinya sambil mengatakan, saya berhenti, saya tobat, ini sudah waktunya saya bertobat. Satu ayat ini langsung menyentuh lubuk hatinya, kedalaman jiwanya, sehingga menjadikan dia ulama besar. Ya, Masya Allah. Nah, kita sudah berapa ayat yang dibacakan, Pak? Sudah berapa ayat yang kita dengarkan? Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Dalam surah yang lain, Al-Maidah ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu lihat mata mereka tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata.
mimma arafu minal haq, disebabkan mereka telah mengetahui ya kebenaran, dan mereka mengatakan yaqulun rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang mati syahid, yang menjadi saksi ya. Maka Rasul bersabda dalam hadis Tirmizi yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dua mata itu adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menangis ya, atau mata yang berjaga di jalan Allah, yakni ribat atau jihad di jalan Allah. Itu saudara kita sekarang sedang berjihad ya. Maka kaum muslimin menangislah karena takut kepada siksa Allah. Maka Rasul mengatakan, falyabhaku lau ta'lamuna ma'a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Kalau kamu mengetahui apa yang sudah aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ya memberikan pelajaran kepada kita yang sangat berharga. Apa itu? Bahwasannya orang-orang yang memang sengaja tidak ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ya, ditinggal bukan tertinggal ya, mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan siksa. Bahkan di ayat berikutnya 83 nanti Rasul memang gak senang dengan kebangkitan mereka. Maka sebagai tambahan hukuman bagi mereka, sejak pulang dari perang Tabuk sampai nanti setiap ada perang, Nabi dilarang oleh Allah mengajak mereka. Jadi tertutup sudah kesempatan mendapatkan syahid ya, syahid ya, dihukum oleh Allah ya. Sejak itu mereka nggak boleh ikut jihad. Walaupun Islam sudah jaya, mereka nggak boleh diberi bagian sebagai hukumannya. Disebutkan oleh Imam Qatadah, orang-orang yang mengatakan kepada teman-temannya, la tangfiru, kamu jangan berangkat pada hari yang panas ini, itu jumlahnya ada 12 orang. Menurut Imam Qatadah 12 orang itu yang dimaksud oleh ayat itu. Jadi mereka ini yang memprovokasi ya, teman-temannya supaya tidak ikut jihad ketika perang Tabuk. Nah, begitu. Maka kaum muslimin hendaknya kita betul-betul ya bertaubat kepada Allah dari berbagai macam bentuk dosa, terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Bani Adam. Kenapa? Sebab kalau dosa berkaitan dengan Allah, Anda dengan taubat istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan Bani Adam, kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan, atau mungkin ya yang bersangkutan belum kita ganti ya, kalau kita pernah dolim kepadanya, maka sampai di akhirat nanti urusannya akan berlanjut ya, akan ditegakkan oleh Allah berupa tuntutan kisos ya, tuntutan kisos. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, fala tadzalamu, kalian jangan berbuat kezaliman. Sampai-sampai ketika Ibnu Umar mendapatkan sebuah surat, wahai Ibnu Umar, tuliskan untukku atau sampaikan kepadaku semua ilmu. Maka kata Ibnu Umar menjawab surat tersebut ya, beliau mengatakan kepada orang tersebut ya,
dalam suratnya, innal ilma kasir. Sesungguhnya ilmu itu banyak. Ilmu itu banyak. Lalu beliau memberikan poin kunci keselamatan. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifudz dhahri min dima'in nas ya khamisal batni min amwalihim kaful lisan an a'radihim laziman li amri jamaatihim faf'al. Sesungguhnya ilmu itu banyak, akan tetapi inistata'ta, jika engkau mampu antalqallah, bertemu dengan Allah nanti, khafifudz dhahri, dalam keadaan ya tidak menanggung darah manusia, ya tidak memikul darah manusia, khamisal batni min amwalihim, perutmu kosong dari harta mereka, kaful lisan an a'radihim, lisanmu engkau jaga dari menjatuhkan harga diri mereka, laziman li amri jamaatihim, engkau sabar menetapi ya jamaah kaum muslimin tidak memberontak, faf'al, maka lakukanlah insyaallah. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ya, innaka antal qallah azza wa jal bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu alaika min antalqahu bidzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Jika kamu mampu bertemu dengan, jika kamu datang bertemu dengan Allah membawa 70 dosa yang berhubungan antara kamu dengan Allah, itu lebih ringan bagimu daripada kamu membawa satu dosa yang berkaitan dengan manusia. Maka kaum muslimin, ya mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana alal islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan datang kita akan menyampaikan ayat tentang larangan bagi orang-orang munafik untuk berjihad, larangan mensolati jenazah mereka, dan peringatan agar tidak tertipu oleh harta dan anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.